Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di video pembelajaran pemrograman game third person controller ya. Nah, di pertemuan kali ini atau di sesi video tutorial kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita ya. Eh, Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengantar third person controller. Kita sudah mempelajari beberapa tipe tentang animation mode, yaitu ada apa saja teman-teman? Ada yang generic dan ada yang legacy gitu ya. Dan kedua buah animation mode ini menentukan bagaimana cara kita bisa memanggil sebuah animasi yang terattach pada sebuah third person karakter ya. Dan sesuai dengan uh, silabus yang sudah kita rencanakan bersama ya, bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari topik yaitu animation controller, walk, dan run. Jadi di pertemuan yang kedua ini kita akan mengimplementasikan bagaimana kita bisa menggerakkan karakter third person kita agar bisa berjalan dan berlari, walk dan run. Tentu kita akan mempelajari bagaimana kita bisa menselaraskan pergerakan dengan pemanggilan animasi. Karena kedua hal tersebut akan dikerjakan secara terpisah ya. Jadi menggerakkan si third personnya itu menggunakan adalah sebuah permasalahan tersendiri, dan pemanggilan animasi pun permasalahan tersendiri. Dan ketika kita mengimplementasikan kedua hal tersebut itu harus selaras. Jangan sampai animasi larinya muncul duluan, pergerakannya belum, dan sebagainya. Itu tidak kita harapkan ya. Oke, nah sebelum kita mulai, saya akan demokan hasil akhir dari apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah third person karakter controller kita, yaitu skeleton skin atau tengkorak gitu yang sudah pernah kita import pada video tutorial sebelumnya. Kita jalankan ya. Nah, di sini kita bisa melihat karakter dari tengkoraknya atau skeletonnya, dia sedang dalam mode idle atau diam berdiri gitu ya. Nah, sekarang kita akan gerakkan karakter ini teman-teman. Nah, sekarang dia bisa bergerak dengan juga diiringi dengan pemanggilan animasi walk-nya ya. Nah, tapi kita masih bisa melihat di sini seperti masih diseret gitu jalannya ya. Nanti kita akan perbaiki. Nah, kalau lari, ini jalan, lari nah seperti ini. Tuh ya, dia juga sudah bisa berlari, teman-teman. Nah, ini akan kita pelajari, teman-teman, ya, bagaimana bisa mengimplementasikan walk dan run. Oke, langsung saja kita akan buka pekerjaan kita sebelumnya. Ya, kita open. Sama-sama teman-teman juga bisa mengopen pekerjaan yang sebelumnya, open project. Lalu di sini ada video pengantar third person ya. Oke, ini adalah project kita kemarin nih. Kalau kita jalankan, dia baru menampilkan animasi defaultnya kalau tidak salah. Nah, itu animasi defaultnya, yaitu sedang melakukan attack gitu ya. Oke, nah untuk apa ya istilahnya, mengantisipasi jika teman-teman ada yang belum paham bagaimana cara mengimport tengkoraknya gitu ya, kita akan lakukan import ulang, sehingga ini akan saya hapus teman-teman. Tengkoraknya dihapus dan juga package fantasy monsternya kita hapus ya, sehingga di sini kita benar-benar dalam sebuah project yang belum ada third person karakter controllernya. Di situ baru ada floor, baru ada apa nih, objek, box, karakter ya. Sedangkan package ataupun
objek tengkoraknya itu belum ada. Nah, kita akan import package skeleton skin kita ya teman-teman, sama-sama nih ya. Barangkali ada yang masih lupa. Melalui assets, lalu import package, custom package, lalu kita cari letak di mana kita meletakkan package kita kemarin, itu tengkorak. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki package ini bisa mengunduhnya melalui Unity Asset Store. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman lihat video sebelumnya ya. Ini all import. Oke, lalu karena kita akan mempelajari topiknya adalah menggunakan animation mode bernama legacy, maka kita pastikan terlebih dahulu ya bahwa semuanya sudah dalam format animation mode-nya legacy. Jadi kita pilih semuanya. Lalu kita lihat di bagian rig, teman-teman, di situ pastikan teman-teman juga memiliki opsinya adalah legacy animation type-nya ya. Karena apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pemanggilan animasi menggunakan komponen animation, bukan animator ya. Jadi kita harus pastikan animation type-nya adalah legacy. Nah, kalau belum dalam mode legacy, teman-teman harus mengubahnya secara manual ya, pilih legacy lalu apply. Oke, dan di sini juga ada satu lagi yang harus kita pastikan di sini legacy. Oke ya, semuanya sudah legacy, lalu kita drag and drop ke dalam scene kita, skeleton skin ini. Lalu ukurannya kita perbesar ya, 20. Untuk sumbu X-nya juga 20, begitupun dengan sumbu Z-nya. Ini ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa kita sudah memiliki tengkorak kita sudah ada di dalam scene. Nah, teman-teman, kita akan memasukkan cube ini atau box ini sebagai body dari tengkorak ya, sebagai collider-nya. Jadi, tolong posisikan tengkorak kita ada di tengah-tengah box, bisa kita atur sedemikian rupa agar dia ada di tengah. Nah, seperti ini kita bisa anggap dia adalah collider-nya, gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian hierarchy panel sini, kita memiliki dua buah objek yang masih terpisah, yaitu skeleton skin dan box collider. Nah, kita ingin box tersebut menjadi satu kesatuan ya, atau objek tersebut menjadi dua buah objek tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah memasukkan skeleton skin ke dalam box collider, box karakter. Seperti ini. Sehingga ketika kita memilih box karakter, kita pindahkan skeleton skinnya pun akan ikut berpindah karena dia adalah child dari box karakter, karena dia adalah objek sub-objek dari parent objek bernama box karakter. Namun setelah seperti ini, teman-teman harus lebih berhati-hati ya. Jadi ketika ingin memindahkan tengkorak, yang dipindahkan dengan skeleton skin yang satu di boxnya. Jadi boxnya yang dipindahkan. Oke, nah berikutnya tentu kita tidak ingin box kita menutupi tampilan dari skeleton skin kita ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan berikutnya adalah mengecek opsi dari mesh renderernya. Nah, sekarang box collidernya atau box karakternya masih ada di sana, hanya saja dia sudah tidak terlihat. Oke, fungsinya buat apa box karakter ini? Agar kita mudah dalam mengimplementasikan collider, nanti ada rigid body dan lain sebagainya ya. Walaupun sebetulnya kita bisa saja langsung menambahkan mesh collider dari dari tengkorak ini, tapi kita akan lakukan dengan cara yang berbeda ya teman-teman, jika kita membuat collider ya tersendiri ya. Nah, berikutnya setelah kita menjadikan satu kedua buah objek ini, sekali lagi skeleton skinnya ada di dalam box collider, jangan terbalik gitu ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita klik di bagian skeleton skinnya, pastikan di situ sudah ada format animation ya, sudah ada komponen animationnya ya, sekali lagi sudah ada komponen animationnya, bukan animator gitu ya. Dan kita ingin tambahkan beberapa animasi di dalamnya. Nah, karena hari ini atau
Pada video pembelajaran kali ini, fokus kita akan mengimplementasikan dua buah tipe animasi, yaitu walk dan run, tentu bersama idle juga ya. Sehingga kita siapkan 3 buah animasi di sini. 3. Idle, ups, banyak banget. 3 ya maksud saya, bukan 30. Jadi ada idle, ada walk, ada run. Nah, di sini akan muncul slot-slotnya. Karena kita ketikkan 3, maka di sini akan muncul 3 buah slot, yaitu elemen ke-0 sampai dengan elemen kedua. Kita masukkan masing-masing, teman-teman. Yang pertama adalah idle, kita tarik ke slot yang ke-0. Lalu berikutnya adalah walk, kita tarik ke slot yang kedua. Dan berikutnya adalah run, kita tarik ke slot yang ketiga. Dan kita ingin menjadikan idle ini juga sebagai default animation-nya. Sehingga idle ini kita tarik ke default-nya. Nah, teman-teman, kita ingin memastikan terlebih dahulu apakah komponen animation ini bisa berjalan, artinya nanti kita bisa melihat tengkoraknya itu idle atau tidak. Ya, kita pastikan dulu, kita jalankan ya. Nah, itu ya, teman-teman bisa melihat. Sekarang tengkorak kita sudah melakukan aksi idle, tapi hanya 1 kali, dia tuh selalu mematung kembali ya. Nah, itu dikarenakan defaultnya adalah once ya, hanya 1 kali animasi. Nah, itu akan kita rubah teman-teman, jadi klik di bagian idle ya, lalu teman-teman bisa pilih di bagian animation. Nah, di bagian sini untuk scroll ke bawah itu ada wrap mode-nya, default kita ubah menjadi loop. Lalu jangan lupa di apply. Loop ini akan berdampak animasinya akan diulang-ulang gitu ya, tidak hanya 1 kali. Kita jalankan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dia sudah mengulang-ulang kembali animasi idle-nya. Oke, sampai sejauh ini kita sudah bisa menampilkan default animasinya, yaitu idle. Ini adalah sebetulnya konsep yang kita pelajari minggu lalu gitu ya, atau video pembelajaran yang sebelumnya gitu ya. Nah, kali ini kita akan tambahkan agar kita bisa mengendalikan tengkorak kita dan menampilkan animasi walk berikut dengan run-nya, berikut juga dengan pergerakannya gitu ya. Nah, itu semuanya akan dikontrol melalui script, teman-teman. Nah, kita akan membuat sebuah folder untuk meletakkan script kita. Di sini, klik kanan, lalu folder. Ya, kita beri nama script. Oke, di dalam folder script ini kita tambahkan sebuah script baru, create C# script bernama tengkorak controller script. Nah, setelah itu kita akan attach script ini ke dalam box karakter. Kita attach seperti itu ya. Sehingga sekarang tengkorak controller script sudah menjadi komponen dari box karakter. Ini box karakternya saya ganti ya menjadi body tengkorak gitu aja ya. Body tengkorak. Oke. Nah, teman-teman, kita sekarang akan buka scriptnya. Oke, lalu kita akan tambahkan satu buah proses debug hanya untuk memastikan bahwa script kita sudah dikenali gitu ya. Jadi di sini saya tengkorak. Ya, artinya kalau tulisan ini muncul di konsol kita, artinya script itu sudah terattach dengan benar pada body tengkorak ya. Kita lihat konsol seperti ini, lalu kita jalankan teman-teman, pastikan tulisan saya tengkorak yang muncul. Nah, di situ ya. Oke, setelah scriptnya dikenali, kita akan nonaktifkan saja atau kita hapus saja deh ya. Ini coba buat ngetes di awal aja. Oke teman-teman, sekarang kita akan deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan kita butuhkan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu variabel-variabel apa saja yang kita butuhkan teman-teman. Yang pertama adalah v movement. V
move. Vertical movement artinya pergerakan pada sumbu vertikal. Tentu ini harus kita beri dulu level aksesnya ya. Level aksesnya private saja, lalu tipe datanya adalah float, dan nama variabelnya adalah vMovement atau vMove. Karena sebuah pergerakan tentu tidak hanya ada di arah vertikal, tapi juga pasti ada di arah horizontal, maka kita buatkan juga private float vMove. Oke. Nah, biasanya kita membutuhkan juga kecepatan, teman-teman. Kecepatan lari, kecepatan berjalan, dan lain sebagainya. Kita definisikan dulu kecepatan berlarinya. Nama variabelnya adalah private float. Lalu di sini adalah tengkorak. Walk speed. Kecepatan berjalannya. Lalu kita juga tambahkan kecepatan berlarinya. Tengkorak, run, speed. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan buat satu buah variabel, yaitu tengkorak movement speed. Jadi tengkorak movement speed ini akan ada dua macam kecepatannya ya, kecepatan walk ataupun kecepatan run. Jika dalam mode walk, maka tengkorak move speed akan ditimpa dengan variabel tengkorak walk speed. Jika dalam mode run atau mode lari, tengkorak move speed akan ditimpa dengan nilai yang ada dalam tengkorak run speed. Benar, itu bisa dipahami. Nah, ini baru kecepatan berjalan dan berlari. Nah, pergerakan sebuah karakter itu bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi rotasi juga kita harus akomodir ya, kecepatan berotasinya gitu ya. Jadi kita buatkan untuk berotasinya private float tengkorak walk rotation speed. Jadi ini adalah kecepatan berotasinya ketika dalam mode walk ya. Private float tengkorak run rotation speed. Ini adalah kecepatan yang berotasi dalam keadaan berlari atau run. Ya, tentu orang yang sedang berjalan dan berlari itu kemampuan berotasinya, kecepatan dia bisa bermanuver, berotasi itu berbeda ya. Kalau kita dalam keadaan berjalan, tentu kita akan dengan mudah cepat sekali berbalik arah, berotasi gitu. Tapi orang yang sedang berlari itu lebih sulit untuk bisa berbalik arah dengan cepat. Sehingga nanti kita harus atur kecepatan rotasi walk dan run-nya harus berbeda. Itulah alasannya kenapa saya membuatkan variabel yang berbeda ya. Lalu private float tengkorak rot speed. Nah, sehingga dua buah variabel yang ada di atasnya, walk rotation speed ataupun run rotation speed, itu akan menimpa variabel yang ini ya, tengkorak rot speed, sesuai dengan modenya gitu. Jadi tengkorak rot speed akan ditimpa dengan nilai yang ada di walk rotation speed ketika dalam mode walk, dan begitupun tengkorak rotation speed nilainya akan ditimpa dari nilai yang ada di dalam tengkorak run rotation speed ketika dia dalam keadaan atau mode run gitu ya. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah variabel lagi, private boolean ini ya, menghasilkan nilai true atau false is run ya. Jadi dia akan bernilai true ketika sedang berlari dan akan bernilai false ketika dia sedang berjalan. Oke, kira-kira ada lagi yang harus kita tambahkan teman-teman? Tentu ada lagi, yaitu animationnya ya. Private yaitu tengkorak atau animation di sini, komponen animasi ya. Saya jelaskan sebentar kenapa kita perlu menambahkan komponen animation di sini. Nah, kenapa kita membutuhkan variabel dengan tipe data animation? Karena teman-teman, kita bisa memanggil animasi-animasi ini melalui komponen bernama animation.
Jadi kita bisa memanipulasi, bisa mengakses variabel atau animasi-animasi ini melalui komponen animation, sehingga kita harus membuat script yang mereferensi kepada komponen tersebut. Itulah mengapa kita membutuhkan variabel private animation ya. Jadi kita beri nama di sini tengkorak name ya. Nah, mungkin ini beberapa variabel yang kita butuhkan, nanti bisa kita tambahkan jika memang ada yang kita perlu tambahkan gitu ya. Jadi sambil jalan aja. Berikutnya kita akan berikan beberapa nilai default dari variabel-variabel ini teman-teman ya. Jadi isRun awalnya kita beri nilai false, artinya dia tidak sedang berlari, dalam keadaan tidak berlari gitu ya. Lalu kita akan membuat tengkorak walk speed. Nah, berapa ya kira-kira kecepatan berlarinya? Kecepatan berjalan maksud saya. Kecepatan berjalannya mungkin 1 ya. Kita coba 1. Atau 0,5 deh. 0,5 F. Ini kecepatan dia dalam berjalan. Lalu tengkorak run speed. Tengkorak run speed. Di sini ada nggak sih? Tengkorak run speed ada ya. Kecepatannya tentu lebih tinggi ya. Nah, seperti itu mungkin 4 ya. Lalu ini akan saya copy aja dari sini biar nggak bolak-balik. Yang berikutnya yang harus kita inisialisasi adalah ini teman-teman. Nilai-nilai ini. Duh. Oke. Walk rotation speed-nya berapa ya? Ini mungkin 100 ya. Nanti gampang deh kalau misalkan kurang besar kita tambahin, atau kebesaran ya kita kecilin gitu ya. Ini kita coba dulu dengan nilai-nilai seperti ini, nanti bisa kita lihat hasilnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan atur tengkorak movement speed-nya adalah mode kita timpa dengan tengkorak walk speed ya. Nah, berikutnya tengkorak float speed kita ambil tengkorak walk float speed. Jadi asumsinya ketika game ini baru dijalankan semuanya dalam mode walk ya, karena kita bisa melihat bahwa rotasi atau kecepatannya mengacu pada kecepatan walk, sedangkan rotasinya juga masih mengacu pada kecepatan walk. Nanti akan berubah ketika kita merubahnya ke mode run gitu ya. Nah, mungkin ini ya hal-hal variabel yang perlu kita inisialisasi. Berikutnya kita akan mengupdate nilai-nilai vmove dan hmove ya. Vmove kita dapatkan dari pendeteksian input dari keyboard ya, get axis. Aksesnya bernama tentu vertikal,
vertical, dan move nilai input dot get axis horizontal. Nah, untuk ini saya akan kalikan dengan time dot delta time. Berikut, begitupun yang lainnya ya. Ups, seperti ini. Copy. Kita kalikan dengan time dot delta time. Ini pun sama, dan ini pun sama. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan mendeteksi melakukan pergerakan. Ya, pergerakan menggunakan transform dot translate. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat perintah ini. Transform dot translate adalah sebuah built-in function yang sudah disediakan oleh Unity 3D untuk memudahkan kita dalam melakukan perpindahan tempat atau lokasi sebuah objek, gitu ya. Nah, kita ingin memindahkan karakter kita bisa maju mundur, ya berarti maju mundur itu di arah sumbu Z ya, berarti sumbu X dan Y-nya kita kosongkan. Nah, maju mundur itu kan berarti vertikal ya, berarti V movement. Di sini kita menggunakan V movement. Lalu kita kalikan dengan tengkorak move speed ya. Nah, sedangkan untuk rotasinya transform dot rotate. Nah, berotasinya tentu di sumbu Y, jadi sumbu X dan Z-nya bisa kita nolkan, dan untuk berotasi itu menggunakan horizontal H move, kita kalikan dengan tengkorak road speed ya. Oke, kita simpan. Ya, kita simpan lalu kita lihat apakah sekarang tengkorak kita ini ada yang lainnya ya. Sebentar saya matikan dulu. Oke, kita coba jalankan apakah sekarang tengkorak kita sudah bisa kita gerakan. Nanti ya, tengkoraknya sudah bisa kita maju mundurkan, lalu kita berotasi juga sudah bisa. Hanya saja kita belum bisa melihat bahwa tengkoraknya juga menjalankan animasinya ya. Dia masih menggunakan animasi default yaitu idle. Ya, tapi minimal sekarang kita sudah bisa menggerak-gerakan tengkorak kita. Nah, ya. Silakan teman-teman coba dengan menekan tombol WASD. Ya, W untuk maju, S untuk mundur, dan untuk belok ke kanan D, dan belok ke kiri adalah A. Sehingga kita sekarang bisa menggerakkan tengkorak kita. Oke. Nah, setelah kita mampu menggerakkan tengkorak kita, langkah berikutnya tentu kita ingin agar pergerakan itu disertai dengan pemanggilan animasi yang tepat, gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan tambahkan sebuah metode ya. Di sini private void tengkorak movement. Ya, jadi metode ini akan dipanggil di void update. Nah, kenapa kita pisahkan? Ya, agar void update itu tidak terlalu kompleks gitu ya.
Oke. Nah, berikutnya kita ingin mendeteksi apakah ada aksi lari atau tidak gitu ya. Nah, biasanya aksi lari itu dilakukan dengan menekan tombol shift di keyboard kita ya. Kalau kita tekan tombol shift berarti mode lari. Tapi kalau shift-nya kita lepas berarti mode jalan gitu ya. Sehingga kita harus mendeteksi adanya penekanan di keyboard atau tidak gitu ya. Jadi kita buat di sini if ini bisa kita gunakan perintah pendeteksian input. If input get key down the key code left shift. Jadi ketika ada aksi menekan left shift, maka kita bisa mengupdate variabel isRun yang tadinya false menjadi true. Gitu ya. Nah, ketika dalam mode berlari, tentu kita akan mengupdate kecepatan yang digunakan adalah kecepatan berlari. Sehingga kita harus ubah kecepatannya di sini, teman-teman. Tengkorak move speed kita ubah ke kecepatan berlarinya dia, yaitu tengkorak run speed ya. Begitupun kecepatan berotasinya tengkorak rot speed, tengkorak rot speed kita ubah ke kecepatan run rot speed. Gitu ya. Ini ketika dalam mode berlari. Nah, kita pun harus mengecek mode berjalan ya ketika shift-nya dilepas gitu ya. Kalau ditekan menggunakan get key down, kalau dilepas ya menggunakan input get key up. Key code dot left shift. Nah, ini pun sama ya, tinggal kita copy saja dan kita sesuaikan. Kalau dalam keadaan berjalan berarti ininya false, dan tengkorak move speednya yang tadinya run kita ganti menjadi walk, dan yang ini pun sama kita menjadi walk. Oke. Nah, ini kita baru men-setup pendeteksian sedang berlari atau berjalan gitu ya. Nah, berikutnya kita akan pemanggilan animasinya sekarang. Nah, pemanggilan animasi kita harus mengaksesnya melalui komponen animasi, yaitu yang sudah kita deklarasikan tadi di sini, tengkorak anim ya. Ini isRun false. Nah, ini harus kita inisialisasi juga teman-teman, tengkorak anim ini ya. Kita inisialisasi di sini, ini juga di sini. Ya. Kita inisialisasi sama dengan this game object transform get child get component animation ya. Artinya kita mencari game object yang ada di child dan komponen bernama animation. Kita mencari saat ini kan script kita ada di dalam body tengkorak ya, jadi mencari child yang pertama, get child 0 yaitu ini, lalu mencari komponen animationnya. Seperti itu maksud dari scriptnya. Oke, berikutnya di sini kita akan mengecek apakah nilai dari vmove dan hmove itu
bernilai kosong atau tidak. Karena kita bisa mengetahui dia dalam keadaan diam ketika vmove dan hmove-nya bernilai 0. Ketika bernilai 0 berarti tidak ada pergerakan kan gitu ya. Artinya dia sedang diam. Dan ketika sedang diam kita akan memanggil animasi idle. Tapi ketika sedang tidak diam, kita akan melihat modusnya apa? Run atau walk. Kalau sedang dalam run ya animasi run yang kita panggil. Kalau sedang walk ya animasi walk yang akan kita panggil. Sehingga di sini kita akan melakukan pengecekan if vmove sama dengan kosong dan hmove juga sama dengan kosong, artinya dia sedang dalam keadaan diam. Nah, ketika sedang dalam keadaan diam, maka yang kita panggil adalah animasi idle. Tengkorak anim. Nah, cara menganimasi menggunakan perintah ini teman-teman. Cross fade idle. Gitu ya. Nah, lalu di sini else artinya dia sedang else itu artinya tidak sedang kosong gitu. Nilainya tidak kosong. Tetapi ada dua kemungkinan tidak kosong itu. Berlari atau berjalan gitu ya. Sehingga di sini kita harus cek lagi if is run sama dengan false, artinya dia berjalan kan gitu ya. Dan else berarti dia sedang berlari. Nah, kalau sedang berjalan, yang kita panggil adalah animasi jalan tentunya, tengkorak anim, crossfade, walk. Tetapi ketika sedang berlari, yang kita panggil adalah tengkorak anim dot crossfade run. Nah, inilah teman-teman kode programnya. Mudah-mudahan bisa ya, nggak ada error. Kita cek aja. Oh, ternyata ada error di sini. Kita lihat errornya di mana nih? Di nomor 72. Kita lihat aja. Oh, kurang tutup di sini ya. Nah, oke, errornya sudah hilang. Sekarang kita jalankan. Apakah kita mampu membuatnya dia memanggil animasi? Nah, itu jalan. Lihat teman-teman, sekarang dia sudah bergerak sambil memanggil animasinya. Nah, kalau tekan tombol shift, nah dia lari. Seperti itu ya. Tapi kecepatannya larinya. Kita coba atur lagi. Nah, tadi kita melihat larinya terlalu cepat. 4 ini terlalu cepat, teman-teman. Kita ubah menjadi 3 misalkan ya. Simpan. Lalu kita jalankan kembali. Tadi kita melihatnya pergerakan larinya itu terlalu cepat. 3 pun masih terlalu cepat ya. Kita ubah menjadi 2 aja deh kalau gitu. Nah, oke, sekarang kita jalankan kembali. Ini berjalan. Ini berdiri. Nah, sudah cukup baik ya. Oke, itu ya teman-teman yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Kita sedang mempelajari bagaimana kita bisa berpindah-pindah dari satu animasi ke animasi yang lain. Dari idle, walk, dan run. Dan kembali lagi gitu ya ke idle ketika kita tidak gerakan gitu ya. Nah, silakan teman-teman coba sampai bisa. Lalu foto ataupun screenshot langkah-langkah praktikum yang teman-teman kerjakan. Dan jangan lupa, itu sebagai bukti teman-teman telah melakukan praktikum dan teman-teman upload melalui Indigos sebagai bukti kehadiran dan juga nilai tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.